15 menit. Iya betul ya, yang 15 menit toh kita 15 menit pertama masuk apa aja yang kita kerjakan di bab 3. Suntik oksitosin. Oksitosin di paha lateral ya, paha lateral ibu lateral ya, sama ini tapi kok di sini banyak pembuluh darahnya agak saraf ya di paha lateral. Terus kemudian apa lagi? Urut aja. Jadi gini, biar nggak hafal gitu ya. Saya kasih tahu. Jadi MAP 3 itu yang harus kita kerjakan adalah yang pertama oksitosin, injeksi oksitosin 10 internasional unit ya kan di paha lateral ibu. Karena kita sudah memberikan oksitosin, tujuannya kan untuk membuat uterus berkontraksi ya. Nah, untuk penambahan kontraksi dan mengajak kita melakukan masase. Ya enggak? Nah, itu adalah yang kedua. Jadi MAP 3 kita melakukan masase. Nah, terus kemudian harusnya udah siang kali ya. Nah, terus setelah MAP 3 kita setelah masase kita kan, nah karena uterusnya sudah berkontraksi, otomatis dia akan merespon, ya nggak? Meresponnya dengan apa? Kalau uterus berkontraksi, Semburan darah. tuh bentuknya jadi Globuler. Terus ada Semburan darah. Pada saat itu sudah terjadi, baru kita melakukan PTT. Gitu ya. Jadi itu caranya, jadi biar kita nggak usah hafal. Ya. Jadi kenapa kok harus oksitosin dulu urutannya, gitu ya? Nggak masase dulu, karena itu kita butuh kontraksinya, butuh untuk menimbulkan kontraksi. Setelah kontraksi, pada saat kita menunggu kerjanya si oksi, ya kan? Kita kan membantu dengan masase sekalian ngecek toh, ini sudah muncul belum kontraksinya, rumusnya udah Globuler. teraba keras belum, kayak gitu ya. Terus kita juga setelah itu udah keras, sudah kontraksi, kita bisa lihat juga bentuknya jadi globuler dan muncul semburan darah. Pada saat itu terjadi baru kita melakukan PTT ya. Jadi PTT itu tangan yang satu ini kan di depan introitus vagina toh, di depan klep ya, yang kanan. Saya bicara yang tidak gidal ya. Yang kita nanti dipikir sendiri ya. Ada. Jadi ini tangan yang kanan, ini kan di depannya introitus vagina, di depan klem. Yang kiri, ini kan di sinfisis, di suprasinfisis gini ya. Yang kerja itu yang kiri. Yang kanan diem. Ya. Ini nggak usah pakai narik. Kalau yang kanan ini bergerak sedikit aja. Ini menarik saudara-saudara. Iya kan? Jadi kalian tadi apa tadi? PTT singkatannya apa? Peregangan tali pusat terkendali. Berarti kita nggak pakai acara tarik menarik kan? Iya. Ya kan? Kita cuma meregangkan saja kan? Gimana cara meregangkannya? Ini pada saat tadi sudah mulai kontraksi, terus globuler, sudah muncul semburan darah. Yang kiri ini melakukan dorongan, ya kan? Dorsokranial. Jadi ke belakang dan ke atas. Ya kan? Pada saat ini sedang melakukan dorsokranial. Kalau memang sudah ada pelepasan dari plasentanya, ya, itu pasti akan teregang. Tali pusatnya itu pasti akan panjang. Yang di depannya si klem ini, ya, pasti akan memanjang gitu. Nah, kita kayak gini, ini memanjang. Ini tinggal majukan aja, bergeraknya memajukan klem. Lepas, majukan lagi. Dan setelah itu kita tunggu lagi, masase lagi, ya kan? Dirangsang lagi, tunggu si uterus kontraksi lagi, kayak gitu ya kan. Nah, setelah dia kontraksi keras, globuler, semburan darah, baru kita kayak gitu lagi, dorsokranial lagi, begitu ya. Pas dorongan ini memanjang, begitu seterusnya sampai nanti kita melihat ada plasenta di introitus vagina. Nah, setelah itu bagiannya ada keluar, baru kita melakukan pemutiran ya, searah dengan jarum jam, ya enggak? Jadi kita pundir pelan-pelan, terus sambil supaya tali si selaputnya ini nggak ada yang tersisa. Kayak gitu ya, sambil diputar-putar gini. Nah, pakai klem diputar-putar ke kanan, searah jarum jam ke kanan sehingga selaputnya tidak ada yang tertinggal. Itu cara PTT ya. Gitu ya. Jadi yang kanan ini udah nggak usah gampang mau nyari kayak gini, karena itu tadi begitu ini nanti coba narik, kalau ini belum kontraksi, inilah yang akan memicu terjadinya inversi tadi, gitu. Karena dia belum ada kontraksi. Begitu kita ketarik masih si plasenta masih nempel, kadang-kadang masih nempel ya, masih lengket gitu.
diperhatikan pada saat NAC3 karena infeksi uteri itu juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perdarahan postpartum kayak gitu ya. Nah terus kemudian tadi tisu salah satu penyebabnya. Nah tadi definisinya sudah, cara penegakan diagnosisnya sudah. Nah cara penegakan diagnosis ini kenapa kok diubah juga? Ini terutama yang di rumah sakit. Kalau pasien post SC itu kan perdarahannya harus keluar, ya nggak? Mungkin yang di rumah sakit, teman-teman yang di rumah sakit itu perdarahannya di luar itu yang di intraabdomen sebenarnya cuma sedikit, tapi ternyata yang di perut ini, yang intraabdomen ternyata banyak karena dari apa? Dari mungkin ada bloody angel atau pembuluh darah yang belum terjahit pada saat sedang operasi gitu. Jadi terus akhirnya perdarahannya di dalam atau malah ke retro karena ada hematom. Jadi karena nggak terjahit dia perdarahannya hematom sampai ke retroperitoneal gitu. Nah itu kan nggak keluar darahnya, tapi klinisnya pasien sudah tampak shock, iya, dan kemudian habis pencet ya, sudah ini payah dilihat, dia udah anemis. Di situ sudah kita harus curiga, apalagi urinnya. Pasien SC kan terpasang DC ya. Nah kalau misalkan ternyata urinnya nggak keluar ya, atau nggak memenuhi syarat yaitu setengah cc per kilogram berat badan per jam, jadi minimal 50 cc sampai 100 cc per jam, karena nggak ada ke urinnya, nggak segitu. Apa itu pasiennya shock, itu udah curiga ini jangan-jangan pasien ini perdarahan, tapi perdarahannya ke dalam, jadi intraabdomen nggak keluar gitu. Dan biasanya memang uterusnya masih belum yang atomi itu belum. Kalau sudah atomi udah jelek pastinya, karena darahnya sudah keluar juga kalau sudah atomi, iya nggak? Tapi perdarahan intraabdomen yang dari sisa jahitan yang jahitan belum terjahit atau ada yang retro tadi, nantinya memang bisa menjadi uterusnya itu jadi atomi, jadi namanya sekundar atomi. Kalau itu sudah terjadi, dengan nunggu itu terjadi karena nunggu perdarahan keluar dulu per vagina, itu sudah jelek pasiennya dan untuk bisa diselamatkan sudah sulit gitu ya. Jadi makanya kenapa kita tadi diagnosisnya jadi berubah gitu ya. Jadi terminologinya itu untuk bisa mendeteksi itu sehingga kita bisa menegakkan diagnosis perdarahannya itu nggak harus nunggu 500, nggak harus nunggu 1000 kalau pasien SC, tapi sudah ada gangguan hemodinamik pada ibunya. Hemodinamik termasuk produksi urinnya, jadi nggak cuma vitalsen aja. Itu ya, itu dari terminologinya, dari untuk penegakan diagnosisnya. Nah, terus kemudian